Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Wahyu Ramadan dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Video kali ini bukan video hiburan seperti biasanya, bukan. Tapi kali ini video penugasan sebelum UTS. Dan saya memilih materi Civil Society dan Civil Religion. Seperti apa civil society, apa itu civil society, bagaimana munculnya civil society dan lain sebagainya. Pantengin terus video kali ini. Saya Faros Alvaro dari Oke, yang pertama-tama kita bahas apa itu civil society dan civil religion. Secara bahasa, civil society itu artinya masyarakat sipil atau masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Kata madani sendiri itu memiliki lebih dari satu makna. Tapi dalam konteks civil society kali ini, masyarakat madani itu artinya masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Sedangkan civil religion secara bahasa itu artinya agama sipil atau agama rakyat. Tapi civil religion itu bukan agama ya. Civil religion itu lebih condong ke nilai moral publik. Ya, seperti itu. Ya, sekarang definisi civil society. Apa itu definisi civil society? Civil society adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang terorganisir, bersifat sukarela, dan beradab. Sebenarnya masih banyak contoh, ciri-ciri yang lainnya. Cuma yang saya ingat hanya 3 itu. Dan nanti saya sertakan link artikel-artikel di kolom deskripsi. Civil society ini juga di luar lingkungan keluarga, pasar, dan negara. Jadi memang orang-orang ini itu berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Seperti apa contoh civil society di Indonesia? Contohnya itu seperti NU, Muhammadiyah, LSM, dan lain sebagainya. Definisi civil religion. Civil religion adalah nilai moral publik yang dimiliki oleh masyarakat yang beragam latar belakang dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri, Pancasila itu termasuk civil religion karena memiliki elemen-elemen perekat berupa keterpautan bersama berupa moral publik. Civil religion ini memiliki karakteristik seperti berada di negara plural, menjadi titik temu multi agama, dan lain sebagainya. Lalu sekarang bagaimana awal mula munculnya konsep civil society dan civil religion? Konsep civil society sudah ada pada masa Yunani kuno. Kurang lebih itu sekitar 106 sampai 43 sebelum Masehi. Dan seorang orator Yunani kuno yang menggunakan istilah tersebut adalah Cicero. Istilah masyarakat madani juga terkait dengan konsep negara sampai kota Madinah. Dan Nabi Muhammad lah yang membangun istilah tersebut kurang lebih itu 622 sebelum Masehi. Lalu bagaimana awal mula munculnya civil religion? Philip E. Hammond berpendapat bahwa ada beberapa kondisi yang menyebabkan konsep civil religion ini muncul.
Yang pertama ada pluralisme agama. Karena tidak mungkin salah satu agama itu digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai sumber makna general, kecuali memang ada negara tertentu yang menggunakan salah satu agama sebagai makna general. Lalu yang kedua, kondisi yang kedua ini masyarakat yang dihadapkan pada kebutuhan untuk melekatkan makna dalam aktivitasnya. Khususnya aktivitas itu berkaitan dengan individu yang berlatar belakang keagamaan. Lalu kondisi yang ketiga ini menempatkan civil religion sebagai makna general itu bukan berarti menghilangkan agama, bukan. Justru eksistensi agama adalah pilar utama. Jadi agama itu dijadikan landasan untuk menempatkan norma dalam masyarakat dan negara. Civil society dan civil religion ini juga memiliki fungsi ya teman-teman. Apa saja fungsinya? Mari kita bahas. Civil society memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai penyeimbang negara dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara. Lalu yang kedua berfungsi sebagai kontrol sosial, di mana masyarakat sipil bersama-sama pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak melenceng dari jalurnya. Lalu fungsi yang ketiga adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, berdaulat, dan makmur. Lalu memasuki fungsi civil religion. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, civil religion adalah nilai moral publik. Nah, sekarang coba kita bayangkan bagaimana individu atau kelompok atau suatu kelompok tanpa moral. Agama dan moral adalah pondasi utama untuk membentuk karakter seorang manusia. Jika manusia tanpa moral, maka akan buruk sikapnya. Begitu pula manusia tanpa agama, maka akan tidak jelas tujuan hidupnya, karena agama adalah nasihat. Problematik. Sebenarnya ada satu keputusan petinggi ormas yang cukup kontroversi, yaitu terkait dengan keputusan ormas yang menerima tambang. Kenapa ini menjadi kontroversi? Karena dikhawatirkan tambang tersebut akan merusak tata kelola ormas itu sendiri nantinya. Dan juga ini dapat merusak hak-hak sipil warga negara. Tidak sedikit yang menjadi korban terpapar bisnis ekstraktif. Oke teman-teman, masuki sesi yang terakhir, yaitu kritik. Saya rasa saya masih belum pantas untuk mengkritik, tetapi karena ini tugas, tetap saya akan mengkritik, tetap demi tugas. Ini menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi, tidak adanya pengawas masyarakat sipil yang bisa menimbulkan atau memunculkan oknum-oknum pada masyarakat sipil tersebut. Jadi takutnya nanti kan ada kelakuan atau kegiatan oknum-oknum tersebut yang bertentangan dengan masyarakat di suatu daerah yang mengataskan nama kelompok atau organisasi masyarakat tersebut. Sudah, itu saja menurut saya.
Oke geng, terima kasih buat yang sudah menonton dan menyimak video saya sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.